Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 10 dengan tema saling membantu dan berbuat baik. Galatia 6 ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang saling bertolong-tolongan sesama kita, bukan hanya kepada orang tua kita, untuk suami atau istri, tetangga, tanpa berharap pamrih atau timbal balik, tetapi untuk sesama manusia. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus di zaman itu untuk jemaat Tuhan di Galatia. Untuk sesama manusia bukan hanya materi atau uang saja, atau menunggu jika mempunyai harta banyak atau jabatan pangkat. Jika kita punya, baru membantu saudara kita, atau juga berharap puji-pujian yang enak didengar. Tetapi kita melakukan dengan ikhlas lahir batin, membantu atau berbuat baik dan saling tolong-menolong. Nats ini juga mengajarkan kita untuk juga menolong saudara kita yang berbuat dosa. Kita harus memberikan nasihat-nasihat. Itu artinya membantu teman kita atau saudara kita yang berbuat salah. Jika kita tidak memberikan nasihat-nasihat, berarti kita juga membawa orang itu ke lubang dosa. Upah dosa adalah maut. Dan kita juga harus memberikan semangat atau perkataan yang menguatkan kepada saudara kita yang mengalami kesulitan hidup di dalam himpitan ekonomi, juga yang mengalami sakit penyakit. Saudaraku, di dalam pergumulan di masa Rasul Paulus itu, di masa jemaat mula-mula, adanya saling gontok-gontokan, saling merasa hebat di anggota jemaat Yahudi dibanding mereka jemaat yang non-Yahudi atau berasal dari Yunani. Padahal mereka itu pengikut Yesus Kristus yang diajarkan untuk saling mengasihi, atau ajaran Tuhan adalah kasih. Mereka saling mengejek, saling menjatuhkan, saling tidak peduli dengan sesama, saling menyakitkan hati saudaranya sendiri, yang membuat mereka hidup di dalam ancaman perpecahan di dalam tubuh jemaat itu sendiri. Saudaraku, bisa dibayangkan bila satu jemaat atau lebih membuat hal yang tidak nyaman. Bagaimana kita dapat beribadah? Bagaimana bila permusuhan atau perseteruan itu terjadi di antara jemaat yang membuat kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mereka lebih kuat, atau golongan yang lebih kuat atau lebih super menindas golongan yang biasa-biasa aja atau lemah? Tetapi Rasul Paulus datang untuk mendamaikan perseteruan itu di dalam nats firman Tuhan. Untuk umat Tuhan yang saling bertolong-tolongan, diingatkan firman Tuhan untuk saling membantu dan menanggung beban. Saudaraku, setiap orang mempunyai beban yang dipikulnya sendiri. Maka itu juga firman Tuhan yang disebut seorang rohani untuk memimpin di dalam roh lemah, yang berarti harus membantu.
Saudaraku, di zaman sekarang ini bagaimana? Apakah kita mudah saling tolong-menolong? Kita diingatkan untuk ayat yang mengatakan apa yang kita tabur, itulah yang juga akan kita tuai. Kita tabur yang jahat akan mendapatkan hal yang jahat juga. Kita tabur yang baik akan mendapatkan hal yang baik dalam hidup kita. Jika kita tabur kejahatan, apakah kita dapat hidup atau tidur kita nyenyak? Tentunya tidak. Jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Bisa kita tidur yang nyenyak. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita hidup saling mengasihi, saling membantu, bertolong-tolongan, dan saling berbuat baik. Mulailah kita saling mengasihi sesama kita, istri dan suami, anak-anak, cucu-cucu kita, juga tetangga atau keluarga-keluarga kita yang kakak beradik. Kiranya hidup kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan untuk saling berbuat baik, saling membantu, bertolong-tolongan sesama kami ya Tuhan. Kuatkan hati iman kami. Kami percaya Kau selalu menolong dan membantu kami. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.